nih, industri penyulingan minyak ini pun juga sudah terjadi proses yang siklis. Ya, jadi tidak ada limbah yang terbuang selamanya menggunung ya, semakin lama semakin besar. Ya, meskipun ada juga yang belum siklis. Nah, ini salah satu contoh upaya umat manusia dalam rangka mengurangi sistem produksi linier, dalam rangka untuk mencoba mengurangi risiko terjadinya tragedi on the common. Ya. Nah, sekarang kalau ini kita terapkan di tempat kita, di Indonesia khususnya, apakah kita sudah memiliki sistem produksi dan konsumsi yang prosesnya siklis ya, sebagaimana digambarkan di sini, meskipun belum semuanya siklis ya, namun ada beberapa yang sudah siklis. Ya, kita tampaknya masih harus belajar banyak ya. Kenapa harus masih belajar banyak? Misalkan kita lihat saja permasalahan sampah di Indonesia umumnya dan di Yogyakarta atau DIY secara khusus. Ya. Permasalahan sampah di Yogyakarta, di DIY jauh dari selesai. Ya. Masih terjadi ketegangan, masih terjadi kerusuhan, masih terjadi demo-demo yang menyangkut tempat pembuangan sampah. Area yang dijadikan tempat pembuangan sampah menolak untuk ya menerima sampah yang baru karena terjadi pencemaran, paling tidak bau. Kemudian air tanahnya jadi kotor, jadi keruh. Ya, pemandangannya jadi jelek. Ya, mencari tempat untuk membuang sampah rumah tangga dan sejenisnya yang baru ternyata juga tidak mudah. Area yang mau dijadikan tempat itu pun masyarakat lokal atau setempat juga menolak. Nah, ini contoh nyata di kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak usah mencari industri yang begitu modern, ya dari rumah tangga sajalah, ya dari aktivitas sehari-hari kita, ya makan, minum, berpakaian. Jadi yang primer saja limbahnya belum terselesaikan dengan baik. Ya, apalagi kalau ya bukan aktivitas primer, misalkan banyak sekali kita di area tambang di Kalimantan, misalkan banyak sekali peti ya, tambang-tambang yang sudah tidak produktif, area tambangnya ditinggalkan saja oleh penambangnya, sehingga meninggalkan sumuran-sumuran yang airnya kalau terisi oleh airnya bersifat asam. Ya. Nah, air hujan yang mengisi, air parit yang mengisi sumuran-sumuran itu melarutkan ya, senyawa-senyawa sulfur misalkan, karena teroksidasi larut dalam air menjadi sulfat, sifatnya menjadi asam. Kandungan besinya tinggi, ya karena pelarutan dari Fe2 yang ada di tanah terkena air, terelusi, larut, teroksidasi menjadi Fe3+, dan lain sebagainya. Ya, itulah kenyataan di sekitar kita. Negara yang maju pun belum bisa dengan sempurna untuk menggantikan ya sistem produksi linear tadi menjadi sistem yang lebih ramah, yakni industrial ekosistem. Apalagi negara-negara umumnya, negara berkembang, termasuk negara kita juga masih jauh dari harapan untuk bisa menghasilkan atau mempraktekkan industrial ekosistem. Ya. Alternatif yang kedua tadi, ya, produk sebagai service. Ya, alternatif yang kedua, produk sebagai service. Ya. Di sini diceritakan ya suatu perusahaan pembuat karpet ya yang dinamakan Interface ya, yang mengubah paradigma dari membuat dan berjualan karpet sekarang menjadi industri penyewaan karpet. Ya. Jadi Interface karpet ini merupakan industri lantai ya, levelnya global ya, yang mempraktekkan atau menjadi pionir yang mempraktekkan perubahan paradigma dari penghasil produk menjadi sebagai tempat penyewaan produk. Ya, produknya adalah karpet. Ya. Idenya tadi adalah produk sebagai jasa. Ya.
pelanggan tidak perlu membeli karpet. Pelanggan cukup ya, cukup menyewa atau cukup membayar jasa penutupan lantai dengan karpet. Ya. Begitu karpet yang disewakan itu sudah usang, ya, maka karpet yang usang itu diganti dengan karpet yang baru. Karpet yang lama didaur ulang dan dibuat menjadi karpet yang baru. Pelanggannya tidak perlu membayar ya harga karpet yang baru, namun cukup membayar jasa pemasangan karpet baru tersebut. Ya, sehingga pelanggan mengeluarkan uang yang lebih sedikit, lebih rendah, namun produsen mendapatkan sumber daya yang bisa di-recycle untuk mendapatkan atau membuat karpet yang baru dan juga dengan jam terbang yang frekuensinya lebih besar, karena kalau orang tuh harus beli produk yang baru, mungkin ya orang akan menunggu produk yang lama itu benar-benar sudah jelek sekali atau sudah rusak, baru beli yang baru. Namun kalau hanya menyewa, produknya ya tidak sangat rusak, agak usang sedikit aja sudah minta diganti dengan produk yang baru, sehingga pergantian itu menjadi lebih kerap, ya, frekuensinya lebih besar. Dengan demikian, berjalannya atau berputarnya uang itu juga akan frekuensinya lebih besar. Ya. Nah, dengan pola seperti ini, maka industri pembuat karpet interface ini ya sekarang menjadi lebih sedikit dalam memproduksi karpet. Namun tenaga kerjanya ya malah menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Produk yang diproduksi lebih sedikit, namun tenaga kerjanya 2 kali lebih banyak. Ya. Tidak hanya itu, ya. Revenue itu berputarnya uang itu menjadi ya 2 kali lebih banyak, ya, dan keuntungannya menjadi 3 kali lebih besar. Jadi bisa kita bayangkan hal yang tampaknya aneh atau mustahil ini bisa terjadi. Produk yang diproduksi lebih sedikit, tenaga kerjanya semakin banyak, namun sirkulasi uangnya menjadi 2 kali lebih banyak, keuntungannya yang diperoleh menjadi 3 kali lebih besar. Ya. Logika sederhana kita susah untuk ya, menerima hal seperti ini. Yang harus diberi gaji ya 2 kali lebih banyak, produk yang dihasilkan lebih sedikit. Kenapa keuntungannya bisa 3 kali lebih banyak? Mengapa perputaran uangnya bisa 2 kali lebih banyak? Ya, karena tadi model core bisnisnya itu bergeser dari memproduksi, jadi aktivitas memproduksinya itu sekarang berkurang, namun aktivitas memasang dan mengganti karpet menjadi lebih intensif. Nah, memasang dan mengganti karpet ini pekerjaan manusia, ya, yang diganti itu produk, yakni karpetnya. Nah, sehingga dari ke aspek profitnya juga semakin besar, mempekerjakan tenaga kerja yang semakin banyak, namun dampaknya ke lingkungan lebih kecil. Nah, inilah yang bisa kita harapkan ya, kalau semuanya bisa beralih ke paradigma seperti ini, ya, maka perubahan dari sistem produksi linear ke produk menjadi service, ya, itu akan semakin tidak membebani lingkungan, namun tetap memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi umat manusia, ya, baik dari produsennya maupun tenaga kerja yang dipekerjakannya. Ya. Sebagai hasil akhirnya apa? Industri interface ini ya bisa mendapatkan atau mencapai 90% lebih pengurangan raw material yang digunakan untuk pembuatan karpet. Dengan jalan apa? Sebagian besar diperoleh dari recycling atau penggunaan kembali, bahan-bahannya digunakan kembali karpet-karpet yang lama atau yang kuno. Ya. Ya. Sehingga mereka atau perusahaan
karpet ini, interface ini ya hampir bisa memutus ya, link antara ini oil well, jadi pembentukan sumuran-sumuran yang semakin dalam tadi ya di belakang, dan mencari tempat-tempat pembuangan limbah di bagian depan. Nah, jadi apa tadi fenomena semakin lama semakin dalam sumur yang dipakai untuk mendapatkan sumber atau material, semakin tinggi, semakin luas area yang diperlukan untuk membuang limbah, itu tidak terjadi lagi untuk industri karpet interface ini. Atau paling tidak tadi sumuran dan gunungan tadi tidak terjadi secara intensif, bisa dikurangi secara signifikan. Alternatif yang ketiga tadi yang dicontohkan adalah disassembly, take back program, dan cradle atau cradle to cradle. Ya, ya, ini detailnya seperti apa atau contohnya seperti apa? Nah, bisa kita lihat di sini misalkan ya, di negara-negara maju sudah ada kewajiban, ya, kewajiban industri pembuat peralatan elektronik itu harus menarik kembali produk-produknya setelah ya produk-produk tersebut tidak digunakan lagi oleh konsumen. Ya. Jadi produk-produk yang sudah tidak digunakan oleh konsumen tadi dibuang, itu harus diambil kembali oleh produsen-produsennya. Kalau kita mempunyai peralatan elektronik dari Apple misalkan, dari Dell misalkan, dari HP misalkan, maka perusahaan-perusahaan ini punya kewajiban untuk menarik kembali produk-produk yang sudah tidak digunakan. Nanti caranya seperti apa? Ada mekanismenya. Ya. Jadi pada waktu kita atau konsumen itu membeli alat elektronik, misalkan komputer, ya, maka pembeli ini, konsumen ini dicatat, ya, dan mereka dikenakan tambahan biaya sedikit ya di atas harga sesungguhnya dari produk yang dibeli atau dari komputer yang dibeli. Ya. Kira-kira ditambahi 15 sampai 35 US dollar. Jadi kalau harganya komputer itu misalkan mudahnya 2000 US dollar, maka kita membayar 2015 atau 2030 US dollar. Ya. Ya. Nanti pada waktu komputer yang sudah kita beli tadi sudah dengan berjalan waktu kita gunakan, akhirnya ya tidak atau kita buang, sudah tidak berfungsi lagi, maka uang 15 dolar atau 35 dolar ini merupakan uang jaminan ya bagi produsen komputer yang kita beli tadi untuk mengambil produk yang sudah tidak berguna lagi. Namun ini bukan uang hilang ya. Maka nanti kalau kita membeli produk yang baru lagi dari produsen tadi, maka 15 sampai 35 US dollar tadi diperhitungkan lagi pada waktu kita membeli produk yang baru. Nah, ini kalau berjalan terus-menerus, ya, maka industri pembuat peralatan elektronik tentu saja mempunyai teknologi untuk merecycle yang lebih baik daripada setiap individu atau setiap pemulungnya. Ini maka produk-produk yang sudah tidak gunakan tadi akan sebagian kecil atau sebagian besar bisa di-recycle lagi, bisa didaur ulang lagi. Maka efisiensi penggunaan materi akan meningkat. Maka ya sumuran yang terbentuk dan gunungan yang terbentuk di akhir, sumuran yang terbentuk di awal tadi akan semakin berkurang. Ya, kalau program ini misalkan bisa dipraktekkan. Nah, kemudian kalau di Amerika dicontohkan beberapa negara bagian sudah mempraktekkan, ya, sudah menjalankan program take back program pengambilan kembali. Ya. Di Indonesia saya kira masih belum lazim ya program seperti ini. Namun sudah paling enggak ada satu yang pernah saya jumpai, misalkan pada waktu kita membeli apa ya produk-produk kosmetik. Nah, ini ada merek tertentu yang sudah memberlakukan bahwa
pada waktu kita membeli produk yang baru, maka kalau kita membawa botol kosong ya produk dari industri tersebut yang kita beli sebelumnya dan sudah habis, botol kosongnya itu kita bawa ya ke toko yang memasarkan produk tadi dan kita membeli produk yang sama, maka harga dari produk tadi sedikit dikurangi ya karena kita membawa botol dari produk kosmetik tersebut. Ini meskipun dampaknya belum besar atau tidak besar pada kondisi saat ini, namun ini merupakan inisiasi yang bagus. Karena daripada kita setiap selesai atau menghabiskan produk kosmetik botol kita buang, dan itu umumnya botol itu sebagian besar terbuat dari atau komponennya adalah plastik, berarti susah terurai di alam, maka lebih baik ini kita kembalikan ke produsennya, di produsennya dibersihkan lagi, kemudian dibeli label yang bagus, pakai label yang baru untuk wadah produk yang baru. Sehingga sirkulasi dari materi itu berkurang. Ya, sirkulasinya jadi tertutup. Produsen ke konsumen, konsumen balik lagi ke produsen, produsen ke konsumen balik ke produsen. Bukan produsen ke konsumen, konsumen ke alam. Ya, itu diputus di situ. Ini coba perhatikan produk-produk kosmetik tertentu sudah mempraktekkan take back program, ya, atau mungkin juga tadi apa industrial ekologi. Ya, kalau tadi kita cerita atau contoh-contohnya diambil dari Amerika, kalau ini di Uni Eropa, ya ini bahkan ya sudah jauh lebih duluan, lebih maju. Ya. Bahkan selain ada take back program, mereka juga sudah memberlakukan bahwa komponen-komponen peralatan elektronik itu harus tidak misalkan mengandung komponen-komponen yang berbahaya, yang beracun bagi kehidupan, misalkan seperti tembaga, merkuri, kadmium, kromium, dan apa ya, brominated flame retardant itu berarti flame itu nyala, ini retardan itu yang mematikan nyala, yang materialnya terbromi atau senyawanya dalamnya itu merupakan senyawa yang terbrominasi. Nah, ini sudah jauh-jauh ya sebelum Amerika pun itu sudah diberlakukan di Uni Eropa ya dalam rangka untuk mengurangi beban lingkungan di mana mereka hidup. Akhirnya untuk secara global akan mengurangi risiko terjadinya tragedi on the common. Ya, ya inilah apa yang bisa kita uraikan pada kesempatan ini. Semua tadi ya ada 3 alternatif untuk mengurangi atau nantinya diharapkan bisa menggantikan sistem produksi linier ya dalam rangka untuk mengurangi terjadinya tragedi on the common dan juga dalam rangka untuk ya mengurangi peperangan kita manusia ya, dengan WI triple I ya manusia W triple I yakni ini adalah satu apa namanya satu sebutan bagi robot-robot ya jadi kita akhirnya nanti akan dikelilingi oleh robot-robot yang semuanya tersusun atas umumnya logam ya. Dan mereka mempunyai artificial ya punya cara logika tiruan yang mungkin jauh lebih baik jauh lebih cekatan jauh lebih cepat dibandingkan manusia ya. Maka kita jangan sampai kalah dengan apa yang kita sebut dengan manusia robot ini. Ya. Dan seperti digambarkan di film-film ya, beberapa film, meskipun filmnya sudah mungkin puluhan tahun yang lalu, namun itu gambaran yang masih bagus sampai saat ini, bahwa nanti di akhir zaman itu malah terjadi peperangan antara manusia dengan robot ciptaannya. Karena begitu robot ciptaannya mempunyai logika, ya, tidak hanya mempunyai cara berpikir AI, namun juga mempunyai logika, maka dia akan bisa memutuskan sesuatu tanpa dikendalikan oleh manusia. Kalau itu terjadi, maka nanti terjadi persaingan antara manusia sebagai penciptanya dan robot sebagai makhluk yang diciptakannya. Sehingga pada waktu itu diceritakan di film itu tinggal beberapa orang saja yang tidak berhasil, tidak dibasmi, berhasil tidak dibunuh oleh robot-robot ciptaannya sendiri. Nah,
itulah cerita tragis ya di akhir zaman nanti ya, supaya itu tidak terjadi. Maka sejak awal, sejak saat ini kita meskipun sudah terlambat sebenarnya harus berusaha menghindarkan diri dari ya, hal-hal yang kita ceritakan tadi dengan cara mengganti sistem produksi linier dengan alternatif-alternatif yang ya mengurangi risiko terjadinya tragedi of the common. Di mana pada kesempatan ini tadi kita mencontohkan atau dicontohkan dalam slide-slide tadi 3 alternatif, 3 model. Ya. Yakni industrial ekologi, kemudian produk diubah paradigmanya menjadi service, yang ketiga take back program ya atau cradle to cradle. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Mumpung waktunya masih, saya persilahkan. Apakah boleh tampilkan QR code lagi ya? Baik, sambil menunggu yang lain, mungkin ada yang ditanyakan, menunggu absen teman-teman yang lain. Tampaknya sudah selesai ya. Baik, kalau demikian, ya kuliah sore ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga ada manfaatnya apa yang saya uraikan, saya jelaskan. Ya. Karena kimia hijau itu kaitannya tidak hanya saat ini saja, namun juga sampai jangka waktu yang jauh ke depan. Efeknya pelan tapi pasti akan kita rasakan ya. Baik saat ini itu apa? Kalau kita bekerja di laboratorium misalkan, ya kita harus menggunakan kaidah-kaidah nanti kimia green chemistry. Ya, bagi generasi-generasi setelah kita, ya kualitas lingkungan akan semakin baik yang kita mulai sejak saat ini tentu saja kan menjadi hal yang positif bagi generasi-generasi kita nanti berikutnya. Baik, demikian yang bisa saya berikan. Kalau ada sesuatu yang salah atau tidak berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.